Shalom. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Dan kita sama-sama bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 5, ayat yang pertama dalam bahasa Serui dengan ragam Hai makhluk Allah besar. Pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang telah mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi, yang telah menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Kekasih Tuhan tetap dalam keadaan berdiri, mari muliakan Tuhan. Mazmur 150 ayat 1 kita lakukan dalam bahasa Sulawesi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Tuhan tolong kita dapat melakukan hukum Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru dalam hidup kita di minggu Kejah yang baru. Tuhan menolong. Jemaat Tuhan dipersilakan. Grup ukulele para yang silakan muliakan Tuhan.
juga antar saudara-saudara kita semua di hari ini. Ketika hukum Tuhan telah dibentangkan di hadapan kita menyadari dengan sungguh di hadapan Tuhan bahwa kita tidak dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kadangkala kita melakukan dosa dengan pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Marilah di hari di mana Tuhan membukakan kemurahan-Nya dalam hidup kita semua, kita datang di hadapan Allah, mengaku dosa kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam pengakuan dosa kita ini bersama-sama, kita akan datang dalam pujian bersama dalam nyanyian Mazmur 130 ayat 1 dan 2. Silakan muliakan Tuhan dengan pujiannya.
kami datang di rumah-Mu ini, seraya menyatakan syukur kami untuk perlindungan Tuhan. Lebih daripada itu, selain kami membawa seluruh rasa syukur kami juga ingin dan rindu firman Tuhan selalu terisi dalam hidup kami. Kini tiba saatnya sentral dalam pertemuan kami dengan Engkau adalah menerima kehendak-Mu, menerima firman-Mu, menerima pikiran-Mu bagi kami. Kami mohon bahwa Tuhan ada bagi kami, hamba-Mu yang berkata-kata dan umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah kami semua dituntun dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, supaya hantar kami membaca, merenung, memahami dan mengerti, menyimpannya dan dapat melakukannya dalam seluruh hidup kami. Pastikan kami semua menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan mendapat tempat yang paling baik dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman yang memberi kehidupan bagi kami mohon pertolongan Tuhan dalam pemberitaan firman. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabku. Akulah yang memberikan hambaku kepangkuan." Tetapi baru saja dia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaan. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaanmu." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Laharoi, letaknya antara Kadesi dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Itu firman Tuhan. Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Ya, shalom. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu ingat bahwa sesungguhnya semua yang kita jalani dalam kehidupan saudara dan saya, kita dipanggil untuk menjalani, melakukan, melewati hari-hari hidup kita dengan selalu berorientasi pada kehendak Allah, pada firman Allah, pada jalan-jalan Tuhan. Dan kita tidak boleh sedikit pun jatuh di dalam keraguan kita. Sebab apabila saudara dan saya kadang-kala keraguan ini meliputi kita, lalu oleh karena kita tidak dapat bertahan lagi dalam menantikan penggenapan janji Tuhan, lalu kita pakai jalan pintas. Orang bilang potong pisang pada jalan. Firman di sepanjang minggu ini bilang, saudara dan saya tidak akan mengalami apa-apa selain keraguan, jalan pintas, jalan menurut pikiran-pikiran kita manusia itu akan menghantar kita dalam kehancuran belaka saja. Di sepanjang minggu ini, firman Tuhan akan menghantar Bapak Ibu Saudara dan saya untuk selalu kita yakin dan percaya seperti tema minggu ini dari firman ini oleh Sinode GKI bilang, pemberdayaan yang salah itu mendatangkan bencana. Sebaliknya, yang benar itu akan menghantar kita mengalami segala hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Bapak Ibu, kita kenal Abraham itu sebagai bapa segala orang yang percaya. Tapi baik Abraham, juga saudara dan saya dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan, tentu kita juga pernah mengalami gagal dalam mempertahankan iman kita. Adakah di antara Bapak Ibu dan saya yang berkata-kata tentang firman ini? Kita ada pada titik gagal mempertahankan iman kita. Kita jatuh di dalam keraguan kita. Firman bilang, Abraham yang Tuhan teguhkan menjadi Abraham, bapa segala orang percaya itu, juga pernah mengalami kegagalan untuk mempertahankan imannya dengan Tuhan. Dan firman Tuhan ini bilang kepada saudara-saudara dan saya bahwa kegagalan Abraham dan Sarai, keraguan Abraham dan Sarai itu telah menghantar mereka melewati dan mengalami sebuah keadaan-keadaan dan konsekuensi dari keadaan tindakan mereka yang mereka sendiri alami. Kisah ini tidak asing bagi saudara dan saya. Firman ini bilang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa 10 tahun sesudah janji Tuhan itu Abraham dan Sarai terima. 10 tahun mereka sudah ada di Kanaan. 75 tahun Tuhan memberi perintah itu keluar dari Ur Kasdim. Minggu lalu bilang ia harus keluar dari Haran, tidak dari Ur Kasdim. Perjalanan dari Ur Kasdim ke Haran itu juga di luar pikiran dan rencana Abraham. Firman minggu lalu, tapi tidak ada firman Tuhan, tidak ada janji Tuhan yang terjadi di luar ketetapan Tuhan. Keluar dari Ur Kasdim ke Haran itu oleh karena orang tuanya, tapi semua itu dalam kendali Tuhan. Firman minggu lalu bilang ia dapat mandat itu dalam usia 75 tahun, bahwa ia akan menjadi bangsa, bapa bagi bangsa-bangsa, dan Tuhan akan pakai ia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 75 tahun ia belum dapat janji itu, ia sudah ikut apa yang Tuhan mau. 10 tahun ada di Kanaan, kata firman Allah, belum juga janji Tuhan itu. Jangan yang terjadi, sabar-sabar saja ia lihat
Tapi kadangkala kedagingan keraguan kita membawa saudara dan saya jatuh dalam keraguan itu. 10 tahun mereka menanti, bahkan firman bilang tidak hanya 10 tahun. Kalau kita ikuti di pasal-pasal berikut, sampai Abraham umur 100 tahun dulu, dan Sarah ini 91 tahun. Tuhan mau didik sampai pikiran mereka ini belum kosong. Tidak ada terlintas sedikit pun pikiran mereka, dan hanya pikiran dan kehendak Tuhan yang terjadi. Di situ baru Tuhan kena berjanji. Oh haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya meletakkan 2 batu pembangunan pastori di Ransiki. Hitungan 1 bulan jemaat tunggu saya masih harus ada, tapi Tuhan bilang saya harus bergeser kemari. Saya tidak mengerti, mau tahu juga dengan Tuhan. Ada 2 beban, peletakan batu, 2 pembangunan gedung sekolah minggu di 2 titik wilayah pelayanan. Hitungan 1 bulan. Bagaimana tidak umat meratapi, pendeta bagaimana apa yang sudah dilakukan. Tapi datang kemari saya menerima tugas yang sama. Dan baru dalam semangat yang berapi-api, kesulitan melanda kita. Ketua panitia harus Tuhan akhiri hari-hari tugasnya. Kita bertanya ada apa dengan pekerjaan ini? Bagaimana dengan semangat kita membangun pembangunan gedung sekolah minggu? Ini saya terus buatkan Riri Hena dan lain-lain untuk kita bertahan. Sebab kesulitan Tuhan uji kita dengan akhiri ketua panitia yang sudah meletakkan dasar pembangunan gedung sekolah minggu tidak boleh menggagalkan dan memadamkan semangat kita untuk pekerjaan ini. Dan saya juga dengan Bapak Pendeta bicara-bicara, sayap-sayap kita main-main bilang, andai ada jendela, pasti ketua panitia akan lilur dari sebelah jendela kepada kita untuk lihat Pak John, Pak Reni Hena, siapa yang setia, semua masih bertahan dan tidak. Sesungguhnya ini bukti yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan dan kepada sobat kita yang telah Tuhan akhiri hari-hari hidupnya. Walaupun kita tidak menguatkan keluarga untuk pergi ke sana. Kesulitan selalu akan kita alami. Hidup pribadi, hidup keluarga, dalam kerja kita, dalam pekerjaan-pekerjaan dengan Tuhan. Panitia, saudara juga pasti akan mengalami kesulitan. Tadi saya bilang, bentrok di antara kita, berbeda pendapat di antara kita, bentrok di antara sesama. Majelis kasih tanggung jawab harus dapat 100 juta atau 200 juta atau 300 juta. Dengan beban-beban pikiran, lalu saudara mengalami kesulitan-kesulitan. Hari ini firman Allah juga menguatkan kita. Nah, sesungguhnya kesulitan yang kita temui, pekerjaan dalam gereja ini, kehidupan pribadi keluarga kita masing-masing. Kesulitan itu bagian dari didikan Tuhan untuk saudara dan saya sejauh mana kita bertahan dan bertumbuh di tengah kesulitan yang kita alami. Itu semua apabila kita kembali ada pada jalan Tuhan dan kita tidak pakai pikiran kita sendiri. Apa yang dialami oleh Abraham dan Sarai, apa yang dialami oleh Hagar, mereka belajar kembali pada jalan Tuhan, kembali pada pikiran Tuhan, kembali pada kehendak Tuhan, kembali pada firman Allah. Anugerah Tuhan itu mereka alami dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman sepanjang minggu ini hantar saudara-saudara dan saya untuk selalu ingat dalam seluruh hidup dan kerja kita masing-masing. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, kesetiaan dan ketaatan itu Tuhan perlu. Penyerahan diri Tuhan perlu. Sabar menanti waktu Tuhan perlu. Belajar dari kesulitan hidup Tuhan perlu. Sadar akan penyertaan Tuhan perlu. Dan selalu percaya akan anugerah dan berkat Tuhan juga Tuhan perlu bagi saudara dan saya yang setia pada jalan-jalan Tuhan. Firman ini akan menguatkan saudara-saudara dan saya kembali ke tengah-tengah
kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Seperti Tuhan mau didik Abraham dan Sarai. Punya anak dan tidak punya anak itu bukan fokus utama Tuhan. Tapi bagaimana mereka dapat memberi diri secara total bagi Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang mereka miliki. Sesungguhnya itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan sudah memberkati saudara dengan segala kelimpahan berkat. Dan biarlah kita menjalani seluruh hari-hari hidup kita dengan sekali lagi firman bilang, belajar tetap ada pada jalan-jalan dan pikiran sudah kehendak Tuhan. Kita yang selalu datang bersyukur, firman Tuhan datang tidak pergi berlalu, firman tinggal menguatkan kita kembali ke tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Firman ini selalu menerangi kita. Pada harian majelis Jumat Fatah bagi Sorong menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sidang Jumat Fatah pagi maka telah dibentuk panitia pelaksana. B. Bahwa pembentukan panitia tersebut pada huruf A di atas perlu dan tetap keputusan pelaksana harian majelis Jemaat Fatah Matalamaki. Mengingat satu, tata gereja, peraturan pokok, peraturan khusus dan peraturan pelaksana gereja Kristen Injili di Tanah Papua. 2. Ketetapan sidang jemaat ke-26 nomor 05 garis miring D garis datar 13 garis miring IM garis miring garis miring 2023 tanggal 25 November 2023 tentang pokok-pokok program pelayanan gereja. Memperhatikan surat masuk dari Majelis Jemaat Trial 2 tanggal 27 Januari 2024 tentang susunan panitia dan permohonan pelantikan panitia pelaksana kegiatan sidang jemaat Fatah Matalamagi. Memutuskan menetapkan pertama mengangkat dan mengisahkan panitia pelaksana kegiatan sidang jemaat ke-27 Jemaat Fatah Matalamagi Sorong dengan komposisi panitia sebagaimana tercantum surat keputusan. 2. Mengamanatkan tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan sidang jemaat Fatah Matalamagi ke-27 dan bertanggung jawab langsung kepada pelaksana harian majelis jemaat Fatah Matalamagi. Ketiga, keputusan ini berlaku setiap tanggal akan dan keluar akan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 28 Januari 2024 pelaksana harian majelis jemaat Fatah Matalamagi Sorong, Ketua Pendeta Muful Imiri Ezekiel MM, Sekretaris Penatua Yefta Sobawa. Tembusan yang terhormat, pertama Badan Pekerja Klasis GKI Sorong, kedua masing-masing panitia, ketiga arsip. Pembacaan surat keputusan yang kedua, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Sorong Jemaat Fatah Matalamagi. Surat keputusan nomor 04 garis miring SK garis miring A garis datar 7.1.A.19.B garis miring Angkoromawi pertama garis miring 2024 tentang pengangkatan dan pengesahan panitia pelaksana hari-hari besar gerejawi Jemaat Fatah Matalamagi Sorong tahun 2024. Pelaksana harian bahwa dalam rangka kegiatan hari-hari besar gerejawi Jemaat Fatah Matalamagi maka telah dibentuk panitia pelaksana. B. Panitia bahwa pengangkatan panitia tersebut pada huruf A di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan pelaksana harian majelis Matalamagi. Mengingat satu, tata gereja, peraturan pokok, peraturan khusus dan peraturan pelaksana gereja Kristen Injili di Tanah Papua. 2. Ketetapan sidang jemaat ke-26 nomor 5 garis datar G garis miring 13 garis miring IM garis miring angka Romawi 11 garis miring 2023 tanggal tanggal 25 November 2023 tentang pokok-pokok program pelayanan gereja.
Perhatikan arahan Ketua PMJ Ifata Batal Magi Sorong dalam sidang jemaat ke-26 tanggal 25 November 2023 tentang susunan panitia hari-hari besar Gerejawi Jemaat Ifata Matalamagi. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat dan mengisahkan panitia pelaksana kegiatan hari-hari besar Gerejawi Jemaat Ifata Matalamagi Sorong dengan komposisi panitia sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, mengamanatkan tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan hari-hari besar Gerejawi Jemaat Ifata Matalamagi dengan bertanggung jawab langsung kepada pelaksana harian Majelis Jemaat Ifata Matalamagi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 28 Januari 2024. Pelaksana harian Majelis Jemaat Ifata Matalamagi Sorong, Ketua Pendeta Novita Mufu Ibiri STO FM, Sekretaris Penatua Yifta Sepala. Tembusan yang terhormat Badan Pekerja Klasis GKI Sorong, 2 masing-masing panitia, 3 arsip. Lampiran surat keputusan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang ketika namanya dibacakan mohon maju ke depan dan menyesuaikan dalam barisan. Susunan panitia sidang jemaat GKI Ifata Matalamagi. Penanggung jawab PMJ dan Majelis Jemaat Rayon 2. Ketua Bapak N. Manto. Bapak ke kiri. Ya, dari ujung. Sekretaris Bapak R. Kayadu. Bendahara Ibu A. Malewa. Seksi Usaha Dana 1. Bapak Y. Kalasuat sebagai koordinator. 2. Bapak D. Nau. 3. Bapak H. Pasiakan. 4. Bapak A. Malewa. 5. Bapak L. Anggololi. 6. Bapak Y. Roda. 7. Bapak S. Kalagison. 8. Bapak D. Gagola. 9. Bapak S. Tina. 10. Bapak A. Malisa. 11. Bapak J. Purba. 12. Ibu S. Kayadu. 13. Ibu S. Simen. Susunan panitia pelaksana kegiatan hari-hari besar Gerejawi Jemaat Ifata Matalamagi tahun 2024. Penanggung jawab PMJ Ifata Matalamagi dan Badan Pelayan Unsur PAM. Ketua Saudara Ronald Yusuf Usyur. Wakil Ketua Saudara Abbas Suta. Sekretaris Saudari Ulisa Uru. Wakil Sekretaris Saudari Cindy Jasman. Bendahara Saudara Eduardo Yapen. Perwakilan seluruh seksi-seksi Saudara Rifo Gagola. Pelaksana harian Majelis Jemaat Ifata Matalamagi Sorong, Ketua Pendeta Novita Mufu Ibiri STO FM, Sekretaris Penatua Yifta Sepala. Selesai. Baik, saudara-saudara yang hari ini menerima mandat, saya Ketua Majelis Jemaat Ifata Matalamagi, pendeta ini pekerjaan ini, menolong dan menguatkan saudara-saudara sampai pekerjaan ini tuntas dilakukan. Amin. Saya pegang tangan untuk Ketua Panitia, berkat kekuatannya untuk semua ya. Oke, selamat bertugas Ketua Panitia. Bapak Ketua tolong bagikan SK. Selamat bertugas untuk panitia hari besar, Tuhan menolong. Dalam jabatan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan majelis, untuk saudara-saudara melakukan tugas tanggung jawab, sekali lagi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan. Bapak Ketua Panitia Sidang dan anggota siap? Oke, makasih. Ketua Panitia Hari Besar dan anggota siap? Oke. Maka pada hari ini sekali lagi pada tanggal 28 Januari 2024, saya Ketua Majelis Jemaat melantik saudara-saudara ke dalam jabatan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan.
dalam nama Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh. Siap-siap Toraja. Oke, Toraja silakan.
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Ibadah kita di pagi hari ini boleh dengan segala baik, tentunya itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami atas nama seluruh majelis dan jemaat yang beribadah mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta N. Imbiri Mofu yang telah melayani ibadah di minggu pagi ini dengan penaburan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kami untuk memasuki usbu yang baru. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam tugas pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua kami yang menopang pelayanan di pagi hari ini, pro kantor, pemain keyboard, tim multimedia, dan juga persembahan pujian dari grup Kulele Parayan 4, Solo Bapak Said Tapi, dan pujian dari panitia sidang Rayon 2. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam pribadi dan juga kehidupan keluarga tiap-tiap hari. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang mengambil bagian di pagi hari ini dan juga majelis bertugas. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu 28 Januari 2024, unsur PKB 46 jiwa, unsur PW 74 jiwa, unsur PAM 63 jiwa, unsur PAR 55 jiwa, seluruhnya berjumlah 218 jiwa. Untuk berjabat tangan dengan hamba Tuhan dan juga untuk meninggalkan rumah Tuhan, kami akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 dalam bahasa Jawa, dan dalam bait yang pertama jemaat masih dalam keadaan duduk, dalam bait kedua untuk para pelayan mengambil tempat di depan. Nyanyian Kidung Jemaat 410